Dede Afisa Makiatu Zahro, Rio Gusnawanto, Cynthia Agustina, Anissa Dea Octavia. Apa itu interaksi obat? Efek suatu obat akibat adanya obat lain yang diberikan secara bersamaan atau terpisah. Obat berinteraksi sehingga efektivitas atau toksisitas obat berubah. Obat akan berinteraksi dalam tubuh yang nantinya menimbulkan suatu efek baik, menguntungkan ataupun merugikan. Efek yang ditimbulkan apabila terjadi interaksi antara obat dengan obat, yaitu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan khasiat dari obat tersebut. Kemudian akan menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan yang serius karena meningkatnya efek samping dari obat tertentu. Jenis interaksi obat. Jenis interaksi obat dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi obat secara farmakokinetik, dan yang kedua, interaksi obat secara farmakodinamik. Interaksi obat yang jenisnya secara farmakokinetik merupakan terjadinya proses atau pengaruh proses pada saat adul yang mempengaruhi kadar obat dalam darah. Sedangkan jenis obat interaksi secara farmakodinamik yaitu merupakan interaksi obat yang terjadi pada reseptor yang sama sehingga menimbulkan suatu efek pada reaksi obat. contoh interaksi obat dengan obat. Baik, di sini saya akan memberikan contoh interaksi obat dengan obat. Di sini kan interaksi obat itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, untuk yang menguntungkan itu akan memberikan efek yang saling mendukung jika diberikan secara bersamaan ataupun dikombinasi, teman-teman. Nah, contohnya itu ada obat antibiotik, yaitu sulfamethoxazole dengan si trimetopim. Nah, jika kedua obat tersebut dikombinasi ataupun dikonsumsi secara bersamaan, tidak akan menimbulkan toksik atau berbahaya ya teman-teman. Nah, dari efek kedua tersebut itu bermanfaat bagi mengobati infeksi saluran kemih, teman-teman. Jadi aman-aman saja jika kedua obat tersebut dikombinasi ataupun konsumsi secara bersamaan. Selanjutnya ada interaksi obat yang saling merugikan atau tidak boleh dikombinasi ataupun dikonsumsi secara bersamaan. Nah, contohnya itu dari vitamin K dengan obat antikoagulan, yang dimana contoh dari obat antikoagulan ini yaitu misalnya warfarin. Nah, jadi vitamin K dengan obat warfarin ini tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan karena vitamin K ini dibuat untuk mencegah si pendarahan atau mencegah pendarahan yang berlebihan. Nah, sedangkan obat antikoagulan ini atau warfarin ini mencegah untuk pembekuan, jadi untuk mengencerkan darah. Nah, jadi kan si efeknya itu dapat bertolak belakang atau saling berlawanan sehingga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan ya teman-teman. Contoh kasus interaksi obat dengan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dea Octavia. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari interaksi obat dengan obat. Nah, di sini kasusnya ada seorang pasien yang mengalami penyakit jantung koroner dan sedang menjalani pengobatan. Obat yang diberikan yang pertama ada Lamipril dan Losartan yang diberikan oleh dua dokter yang berbeda. Yang kedua ada obat aspirin dan clopidogrel yang dikonsumsi dengan tujuan untuk menghambat penyumbatan pada pembuluh darah. Kita langsung saja membahas interaksi obat yang pertama yaitu antara obat Lamipril dan Losartan. Nah, di sini mekanisme interaksi antara Lamipril yang termasuk kepada golongan ACE inhibitor dan Losartan yang termasuk kepada golongan obat ARB. Nah, Lamipril ini akan menghambat angiotensin 1 yang inaktif ada pada darah, kelenjar adrenal, dan jantung untuk diubah menjadi angiotensin 2. Sedangkan Losartan akan memblok reseptor subtipe angiotensin 2 yang mempengaruhi respon farmakologi berupa efek vasokonstriksi dan terlepasnya aldosteron. Nah, akibatnya sehingga ACE inhibitor ini tidak memiliki efek yang signifikan karena renin, angiotensin, dan aldosteron tidak teraktivasi.
Nah, efek dari interaksi antara obat lamipril dan losartan ini dapat bersinergis dalam menurunkan tekanan darah sehingga meningkatkan resiko hipotensi. Nah, kategori antara obat lamipril dan losartan ini termasuk kepada kategori interaksi mayor. Nah, sedangkan jenis interaksinya ini bisa disebut dengan jenis interaksi farmakodinamik sinergis. Nah, untuk monitoringnya antara obat losartan dan lamipril ini sebaiknya dihindari penggunaan secara bersamaan. Jika diharuskan penggunaannya secara bersamaan, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Nah, lalu selanjutnya ada interaksi obat yang kedua, yaitu antara aspirin dan clopidogrel. Nah, aspirin dan clopidogrel ini keduanya itu menghambat ikatan reseptor ADP sehingga trombosit dan agregasi platelet yang seharusnya saling menempel membentuk gumpalan darah akan terhambat dan mengakibatkan pendarahan secara terus-menerus. Dan efek dari interaksi antara obat clopidogrel dengan aspirin ini akan si clopidogrel ini akan mempotensiasi penghambatan agregasi trombosit dari aspirin. Nah, kategori interaksinya ini termasuk kepada interaksi moderat. Sedangkan jenis interaksinya ini farmakodinamik sinergis, masih sama dengan interaksi yang sebelumnya. Nah, sedangkan untuk monitoringnya antara obat aspirin dan clopidogrel ini memerlukan penyesuaian dosis jika akan dikonsumsi secara bersamaan. Dan sebaiknya jika sedang mengonsumsi obat-obatan ini secara bersamaan, harus menghindari produk NSAID yang dijual secara bebas serta konsultasikan secara berkala kepada dokter.